Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ahmad Mahfud Salim, yang kedua Hasan Buhari, yang ketiga Rima Wulandari, dan yang terakhir dengan saya sendiri Septian Tias. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penjadwalan proses. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penjadwalan proses. Definisi penjadwalan sendiri adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Untuk proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Jadi penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tujuan penjadwalan meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan serta penggunaan yang efisien dari fasilitas tenaga kerja dan peralatan. Strategi penjadwalan proses. Strategi penjadwalan proses dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu penjadwalan non-preemptif dan preemptif. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang strategi penjadwalan. Yang dimana strategi penjadwalan itu ada 2, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif yaitu pada strategi ini ketika proses terjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai, baik secara normal maupun secara abnormal. Strategi ini membahayakan sistem dan proses lain. Jika proses yang sedang berjalan mengalami kegagalan, crash ataupun looping tak terhingga, maka sistem operasi menjadi tidak berfungsi dan proses lain tidak mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Penjadwalan preemptif. Pada strategi ini, sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running selesai mengerjakan tugas. Pada sistem real time, jika terjadi interupsi dan tidak segera dilayani, maka akan berakibat fatal. Secara umum, sistem konkuren seperti sistem operasi multitasking lebih menghendaki sistem penjadwalan preemptif. Kita lanjut materi ke kriteria penjadwalan. Di sini ada 5 kriteria penjadwalan. Yang pertama ada andil atau fairness. Yang kedua ada efisien atau processor utilization. Yang ketiga ada waktu tanggap atau response time. Yang kelima ada turnaround time atau waktu penyelesaian. Yang kelima ada output, yaitu hasil. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang kriteria penjadwalan. Yang pertama ada adil atau fairness, yaitu memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil, tetapi tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. Perlu dipastikan tidak terjadi proses yang tidak terlayani dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada efisiensi atau processor utilization, yaitu penggunaan waktu CPU atau CPU time seoptimal mungkin prosesor terpakai terus-menerus selama masih ada antrian ready. Yang ketiga ada waktu tanggap atau response time, yaitu mempercepat atau secepat dan sependek mungkin waktu tanggap dengan pemakai secara efektif.
Respon time adalah waktu antara pengguna memberikan input dengan SO, memberikan output atau umpan balik ke pengguna. Yang keempat ada waiting time, yaitu harus seminim mungkin merupakan durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Yang kelima ada turnaround time, yaitu harus seminim mungkin merupakan durasi waktu dari suatu proses aktif dalam sistem sampai dengan selesai. Yang keenam ada throughput, yaitu rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Nilai throughput harus tinggi. Selanjutnya yaitu adalah materi penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek adalah penjadwalan yang bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran maksimumnya create kinerja untuk memenuhi suatu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan jangka menengah yaitu menangani proses-proses sweeping, pengendalian transisi dari suspended to ready. Selanjutnya yaitu penjadwalan jangka panjang. Bekerja terhadap untuk memilih batch yang harus dieksekusi, keseimbangan job-job cadangan. Algoritma penjadwalan terdapat beberapa macam, yaitu 1. First come first served FCFS. B. Shortest job first SJF. C. Shortest remaining time and force SRCF. D. Round robin RR. E. Priority F. Multi-level queue. And G. And terakhir multi-level feedback tree. Contoh kasus: manajer operasional sebuah bandara, air traffic control or ATC, yang memperkirakan hal-hal di luar perkiraan operasional. Misal, terkait dengan masalah cuaca, petugas akan berusaha keras untuk meminimalisasinya. Terjadinya delay, cancel, dan penumpang yang marah akibat adanya perubahan jadwal penerbangan. Perubahan penjadwalan sering mendapatkan reaksi berantai yang mempengaruhi seluruh aktivitas operasi. Oke, sekian dan terima kasih.